Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ulfiatul Husna dengan NIM 2319106010656 dari kelas B. Reaksi biologis anaerobik melibatkan bakteri dan archaea khusus yang menggunakan berbagai akseptor elektron tanpa adanya oksigen molekuler untuk produksi energi. Keuntungan dari proses anaerobik daripada aerobik sendiri yaitu lebih sedikit energi yang dibutuhkan, produksi lumpur biologisnya berkurang, nutrisi yang dibutuhkan lebih sedikit, mampu merespon dengan cepat penambahan substrat, proses perawatan yang efektif, dan juga potensi jejak karbon yang lebih rendah. Kekurangan dari proses anaerobik sendiri yaitu pertimbangan operasional, di mana kekhawatiran utama dari proses anaerobik sendiri waktu mulainya yang lebih lama berbulan-bulan daripada aerobik yang berhari-hari. Kemudian mungkin memerlukan penambahan alkalinitas, di mana konsentrasi alkalinitas minimal yaitu 2000 hingga 3000 mg per liter. Kemudian mungkin memerlukan perawatan lebih lanjut dengan proses perawatan aerobik untuk memenuhi persyaratan pembuangan. Penghapusan nitrogen dan fosfor secara biologis juga tidak memungkinkan, juga berpotensi timbulnya bau dan korosi gas. Tangki pertama yang diidentifikasi sebagai tangki septik dibangun oleh Donald Cameron di Inggris pada tahun 1895, seperti gambar di samping. Perkembangan signifikan berikutnya yaitu dalam teknologi anaerobik, tangki hidrolitik Travis yang dikembangkan oleh W.O. Travis. Kemudian ada Upflow Anaerobic Sludge Blanket atau UASB yang dikembangkan oleh Lettinga pada tahun 1980-an, yang merupakan perkembangan modern yang paling signifikan dalam teknologi proses anaerobik. Kemudian pengolahan anaerobik yang tersedia secara komersial yang pertama yaitu Low Loaded Anaerobic Lagoon System, Upflow Anaerobic Sludge Blanket, Expanded Granular Sludge Blanket, Internal Circulation UASB atau IC, kemudian Fluidized Bed atau FB, kemudian Contact Process atau ANCP, Anaerobic Filter atau ANF, Anaerobic Hybrid Process atau ANHYB, Anaerobic Membrane Process atau ANMBR, kemudian Anaerobic Baffle Reactor atau ABR, Anaerobic Migrating Blanket Reactor atau AMBR, Anaerobic Sequencing Batch Reactor, Continuously Stirrer Tank Anaerobic Reactor, dan Plug Flow Anaerobic System. Nah, untuk penerapan teknologi aerobik sendiri yaitu seperti gambar di bawah ini adalah berbagai reaktor anaerobik yang digunakan untuk pengolahan air limbah industri berkekuatan tinggi. Nah, dari gambar kanan ke kiri, ketiga tangki tersebut yaitu yang pertama tangki pengkondisian, yang kedua reaktor EGSB, dan yang ketiga adalah tangki oksidasi sulfida. Ini adalah milik Robert Palmer dari Palmer Engineering. Kemudian gambar ini adalah tampilan dari reaktor EGSB di pabrik keju, dan ini adalah gambar sirkulasi internal UASB. Terdapat beberapa pertimbangan dasar dalam penerapan proses pengolahan anaerobik. Yang pertama yaitu karakterisasi air limbah, yang kedua variasi laju aliran dan pemuatan, yang ketiga konsentrasi organik dan suhu, yang keempat yaitu fraksi bahan organik tak terlarut, di mana fraksi terlarutnya ini mempengaruhi jenis reaktor anaerobik yang dipilih. Yang kelima yaitu alkalinitas air limbah, mana hubungan antara pH dan alkalinitas dikontrol oleh kimia bikarbonat seperti berikut. Keenam adalah suhu, dan yang ketujuh adalah mikronutrien. Pertimbangan pra-pengolahan air limbah meliputi penyaringan, pengondisian atau pengurangan zat padat, kemudian penyesuaian pH, penyesuaian suhu, dan yang terakhir adalah pengurangan toksisitas. Terdapat beberapa pertimbangan desain untuk implementasi proses pengolahan anaerobik. Yang pertama yaitu efisiensi perawatan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, parameter desain proses umum. Yang ketiga, laju pemuatan organik atau Organic Loading Rate atau OLR, yang merupakan parameter desain utama yang digunakan untuk menentukan volume reaktor untuk lumpur granular dan proses pengolahan anaerobik pertumbuhan melekat. Nah, yang terakhir adalah kondigesti sampah organik dengan lumpur kota. Nah, manfaat utama dari kondigesti adalah kemampuan untuk mengubah produk limbah menjadi sumber energi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.